Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngebahas tentang grafik fungsi trigonometri. Oke ya. Sebelum ngebahas ini, Ibu harapkan kalian udah nonton terlebih dahulu materi prasyarat untuk grafik fungsi trigonometri. Oke. Sekilas kemarin saja kita ngebahas tentang sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa kita bahas juga kemarin, ya kan, dimana alfa itu 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Untuk nilai sinnya 0, setengah, akar 2, akar 3, 1. Oke. Terus juga kita kemarin ngebahas tentang perbandingan dari berbagai kuadran. Di sini 1, 2, 3, sini 4. Untuk sin semua di sini bernilai positif. Di sini kuadran kedua positif. Sini tangan, ya kan? Semua sindikat tangannya kosong. Kemarin ingat ya? Di sini cosnya pun bernilai positif. Jadi kuadran yang menghasilkan nilai sin itu positif hanya 2, yaitu 1 dan 2. Oke. Kita sekarang ngomongin tentang grafik fungsi fx sama dengan sin x. Nah, kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih grafik fx sama dengan sin x. Nah, sin x karena dia memenuhi keempat kuadran, maka periodenya atau batasnya yaitu x, di mana x itu kita mulai dari 0, batasnya sampai 360. Ya. Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu nilai fungsi dari sin untuk berbagai sudut di kuadran ini. Kita siapkan dulu tabelnya. Kalian kerjakannya silakan pakai penggaris ya. Oke, misalkan di sini alfa, kita ambil saja yang biar gampang itu kelipatan 30. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Oke ya. Nilai sinnya bagaimana? Nilai sin kita tinggal salin ya. Ini untuk kuadran pertama dari 0 sampai 90. Ini di kuadran pertama. Kuadran kedua dari 120 sampai 180. Ini di kuadran kedua. Karena kita ingat kembali kemarin ini apa? 0 batasnya sampai 90. Kuadran kedua itu 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, kuadran keempat 270 sampai balik lagi ke titik awal yaitu 360. Oke. Yang ini tadi ya, sambungan sini ya. 210 sampai 270 ini kuadran ketiga, 270 sampai 360 ini kuadran keempat. Ya. Oke, kita mulai dari sin. Karena ini grafik sin, ini yang kita jadi contekan kita cukup si sin aja. Sinnya untuk 0, 0 untuk 30, setengah untuk 60, setengah akar 3, 91. Yang 120 gimana? Nah, 120 itu kemarin ada di kuadran kedua. Kira-kira di sini kan kemarin ya. Maka ini tinggal cari selisihnya dari 180. Berarti 180 dikurang alfa. Kita kurang aja coba yuk. Ini 120 ya. Berarti 180 kurang 20 berapa? 60. 60 berarti dia bakal sama dengan nilai sin 60. Berarti ini setengah akar 3. Oke, 150. Selisihnya dari 180 berapa? Iya, 30 ya. 180 kurang 150, 30. Berarti nilainya juga sama dengan sin 30. Ini berarti setengah. 180 gimana? 180 kurang 180 habis ya, 0. Maka nilai sinnya pun sama dengan 0. Nah, kalau kalian perhatiin, ini siklusnya kembali lagi. 0 setengah akar 3, 1 setengah akar 3, setengah 0. Nah, kembalikan ya. Berarti habis 210 berapa nih kira-kira?
Iya, setengah karena dia berbalik lagi. Kalau nggak percaya kita lihat aja di sini. 210 kira-kira di sini karena dia ada di kuadran ketiga antara 180 sampai 270. Nah, kita cari lagi ya berapa selisihnya dengan 210. 210 kita coba kurangin dengan 180 atau 180 tambah berapa yang hasilnya 210. Gitu. Setelah kalian pakai apa ya? Sama dengan 30. Berarti nilainya juga 30 setengah. Kalau 240 berarti sama juga dengan 60. Iya, ini langsung lagi. Berarti ini 1. Untuk 1 balik lagi berarti dia putar lagi setengah ke 3, setengah 0. Udah selesai ya. Nah, sekarang permasalahannya untuk peletakan tanda. Siapa yang positif, siapa yang negatif. Kita ingat tadi, untuk nilai sinus yang positif itu hanya di kuadran 1 dan kuadran 2. Di sini ada dibilang kuadran 1 semua, kuadran kedua hanya sin. Berarti untuk kuadran ketiga, karena yang kuadran ketiga yang positif cuman tan, berarti nilai sinnya negatif. Dan kuadran keempat untuk cosnya yang positif, berarti sinnya juga negatif. Oke, berarti kuadran ketiga ini semua nilainya adalah negatif. Sip ya. Paham gak nih? Oke, mudah-mudahan paham ya. Insya Allah paham. Kalau nggak paham, diputar ulang. Oke, langkah kedua yang kita kerjakan setelah membuat tabel tadi yaitu tinggal menggambar grafiknya. Nah, yang kita perlu siapkan yaitu yang perlu penggaris sama pensil atau pena ya. Nah, kita gambar. Sebenarnya gambarnya gampang, hanya saja kalau nggak teliti ya bisa ada kekeliruan juga gitu ya. Nah, pertama saya buat dulu sumbu Y. Di sini kalau satu titik itu sudah kita ambil jaraknya 2 cm, maka seterusnya 2 cm. Nah, kalau kalian tulisnya di buku, kalau jaraknya untuk sumbu X itu 1 cm, maka semuanya juga udah 1 cm aja gitu ya. Ini sama ya dengan yang kelipatan yang kita buat tadi, kelipatan 3-nya ya. Oke, berarti posisi 0-nya di sini. Nah, dari titik 0 kita ambil ke sumbu Y, gak lurus. Nah, kalau saya ambilnya karena yang tertingginya itu 1, terendahnya adalah -1 dengan intervalnya 0, pertengahannya berarti cuma 0, 1, kalau nggak tuh 1 ke 0, 0 ke -1, berarti kelipatannya cuma 1. Jadi saya besarin aja biar nanti gambarnya terlihat bagus. Nah, di sini ibu ambil 6 cm, itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ya, si 6 ini untuk 1 berarti 3 cm untuk 0,5 ya. Ini untuk setengah atau 0,5, di sini untuk 1. Begitu juga posisi di bawahnya. 3 cm untuk min setengah. Ini min setengah. 6 cm untuk min 1. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus juga di sini tadi kita ada setengah akar 3. Nah, kalau kalian pakai kalkulator, setengah akar 3 itu nilainya adalah 0,87. Nah, 0,87 itu berarti lewat dari setengah dan dia kemudian mendekati 1. Kalau kita tulis, nah ini tadi ya, nah, kira-kira di sini 0,87 atau sama juga dengan setengah akar 3. Berarti untuk si minnya juga mendekati 1 setelah setengah. Ini untuk min setengah akar 3. Oke, kita mulai gambarkan. Yang pertama, titik yang pertama yaitu katanya di sini untuk X-nya 0, maka sin-nya juga 0. Berarti titik pertama kita adalah di sini. X-nya 0, Y-nya 0.
Nah, titik yang kedua, untuk X-nya 30, maka sin-nya atau sumbu Y-nya adalah setengah. Berarti untuk si 30 X-nya ya, ini 30, Y-nya adalah setengah. Ini kalau kita ambil, kita tarik garis putus-putus dari 30, stop di setengah. Nah, ini jadilah sebuah titik. Ini kita tulis titik. Titiknya berarti 30, setengah. Nah, yang berikutnya, Yang berikutnya, nah, kalau X-nya 60, Y-nya setengah akar 3. Berarti untuk X-nya 60, kita tarik ke atas, garis putus-putus, stopnya di setengah akar 3. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu 90. X-nya 90, Y-nya di 1. Berarti ini 90. Kita tarik putus-putus lagi ke atas. Pas di 90-nya ya. Stop di titik 1. Nah, ini juga ada titik, di sini juga ada titik tadi. Nah, X-nya 120, maka Y-nya kembali ke setengah akar 3. Ini dia 120. Kita tarik garis ke atas. Stop kembali di setengah akar 3. Nah, ini ada titik lagi. Untuk 150, X-nya 150, Y-nya kembali ke setengah. Berarti untuk 150, kita tarik garis ke atas, stop di setengah. Tarik garis putus-putus. Kalau seandainya kalian pakai buku berpeta, ini lebih gampang lagi ya. Tinggal ngikutin aja garis pada peta-petanya itu. Oke, 180 di sumbu Y-nya 0. Berarti 180 tetap di 0, berarti dia tetap di sini. Oke. Yang berikutnya 210. 210 min setengah. Berarti kita udah ke bawah gitu ya. Ini 210, ini Y-nya min setengah. Berarti kita garis tariknya ke bawah, kita tarik garisnya. Stop di nilai setengah. Ini dia. Untuk 240, X-nya 240, Y-nya min setengah akar 3. Berarti 240, stopnya nanti di setengah akar 3. Oke, tercipta satu titik lagi. 270, X-nya, Y-nya di min 1. Berarti min 1 ini untuk nilai, kita tarik garis untuk nilai dari 270, kita tarik ke bawah. Oke. X 300 kembali ke min setengah akar 3. Ini min setengah akar 3 tadi di atas deh. Nah, ini kita tinggal lanjutkan saja garis putus-putusnya sampai di 300. Oke, 330, Y-nya min setengah. Berarti ini tadi min setengah. Kita tarik garisnya, sambung aja sampai di 330. Terakhir untuk 360 dia 0, nggak ada min 0 ya. Sorry, salah tadi. X-nya 360, Y-nya sampai di 0. Nah, ini dia. Titik-titiknya udah, sekarang tinggal menghubungkan. Biar cakep kita pakai pena merah aja ya. Nggak usah pakai penggaris ya. Kita menghubungkannya dilengkungkan saja, tapi relax aja. Oke, kita mulai. Semua titik-titiknya kita hubungkan. Ikutin gerakannya, kalau dia turun ya turun. Sampai ke titik itu sendiri. Oke, sip. Nah, udah selesai nih. Inilah dia grafik apa? Grafik fungsi apa tadi? Iya, fx sama dengan sin x. Dengan interval x, di mana x batasnya adalah 0 dan kecil atau sama dengan 360. Nah, berapa nilai maksimal? Nilai maksimal, biar kelihatan kita pakai spidol aja. Berapa nilai maksimal?
Nilai maksimal yaitu adalah nilai tertingginya. Nah, nilai tertingginya untuk sumbu Y. Nilai tertingginya di mana? Ini tadi ya. Ini puncak tertingginya. Setara di 1, maka nilai maksimal sama dengan 1. Kalau ada maksimal tentu ada minimal. Berapa nilai minimal? Yaitu lembah terendah. Ini ada gunung, ini ada lembah. Nah, puncak gunung sebagai maksimal, terus titik terendah si lembah itu sebagai nilai minimal. Titik terendahnya yaitu -1 ya, berarti nilai -1. Terus ada juga yang dinamain dengan amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik terhadap fungsi X. Nah, cara menghitungnya yaitu setengah dari nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nilai maksimal kita tadi 1 dikurang -1. Artinya ini setengah dari 2 atau sama juga dengan 1. Nah, ini periodenya ya, simpangan terjauh titiknya. Ini amplitudonya. Nah, kalau berapa periodenya, berapa besaran intervalnya? Nah, ini tadi besaran intervalnya dari 0 sampai 360. Maka intervalnya adalah si 360, si periodenya. Periodenya adalah 360. Bagaimana, bisa dipahami tidak? Ini ya, ini grafik fungsi fx sama dengan sin X. Oke, gampang ya. Nah, silahkan dipraktekkan di rumah untuk membuat grafik ini. Oke. Nanti kita akan coba contoh berikutnya di part yang lain, biar nggak terlalu panjang dan kalian juga nggak terlalu bosan. Cukup sekian dari Ibu hari ini, semoga bisa kalian pahami. Langsung dipraktekkan kalau sudah selesai nonton biar nggak lupa, sehingga gambarnya bisa percis sama dan rapi, kalau bisa lebih rapi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.